Dan juga nanti ya mereka harus rela dirubah kemasannya, Harus dong, mereknya, harus rela. dan juga ingredients, story-nya segala macam bersedia dirubah. Pakai window atau enggak, kemasannya juga harus seperti itu. Mulu tarabe, forngoni pe mulu-mulu. Masih di Eco Cafe, Kauditan, bersama dengan staf khusus Bupati Minahasa Utara, Bung Roland Ganda, yang sekarang ini pembinaan UKM ya, staf khusus pembinaan UKM ya. Kopinya lagi diminum. Kopi ini sedap sekali. Ini kopi Kintamani yang di roasting medium. Jenis kopinya Arabica. Jadi kalau dirasa itu agak DP asam-asam sedikit, asam-asam sedikit. Itulah ciri khasnya dari kopi Arabica. Ada di Eco Cafe. Original, no sugar. No sugar, original. Ini produk UKM nih, ya kan? Nah, orang lanjut. Kan tadi orang sudah membahas bantuan-bantuan dari pemerintah. Sekarang kita mau tanya, posisi UMKM Minahasa Utara ini sudah siap nggak go global? Menurut saya, Kalau go global ini kan nasional, internasional udah siap. Jadi istilah UMKM atau UKM naik kelas betul-betul Minahasa Utara so siap sekali. menurut saya, pengamatan saya selama ini belum sih, Belum terlalu berjalan baik. belum terlalu berjalan baik dan belum banyak. Belum banyak juga ya. Karena masih banyak juga yang belum onboarding Oh, belum banyak yang onboarding. digital. Oh, ke digital. Ya. Maksudnya belum benar-benar masuk ke digital. Ya. Dan belum punya mungkin akses untuk mendapatkan marketplace-nya di luar negeri. Oh, marketplace di luar negeri maupun pangsa pasar ekspor maupun di dalam negeri sendiri belum terlalu bagus. Oh, iya. Pendampingan dari pemerintah sendiri terhadap UKM-UKM yang ada di Minut, kita dengarkan yang baru-baru ini bikin BIMTEK ya, kemudian pelatihan-pelatihan yang lain. Kira-kira dampak dari pelatihan tersebut yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, itu ada nggak controlling di luar sehingga benar-benar, oh UKM ini nantinya dia akan jalan pas nih. Ya kan, jangan yang sudah terjadi ya BIMTEK, pelatihan-pelatihan, kelar dari itu ya usaha sendiri lagi nih pelaku usahanya. Jadi gimana nanti gebrakannya dari staf khusus pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk UKM gimana? Gebrakannya benar-benar mau yang militan atau sporadis kan? Atau langsung benar-benar hura hajar? Selama 2 bulan terakhir ini, saya sudah mengikuti juga kegiatan digitalisasi dari Kemenkominfo dengan topik Digital Entrepreneurship Academy, atau yang kita kenal DIE, yang dilaksanakan di Hotel Sultan Raja. Ada juga bedah desain dan kemasan. Bedah desain dan kemasan. Ya, dari Kemenparekraf. Itu bedah desain dan kemasan sama di Sultan Raja juga? Oh enggak, di Kasabayo. Di Kasabayo ya? Ya, itu dari Kementerian Parekraf. Ya, dengan bidangnya atau subsektornya adalah kuliner, kria atau kerajinan, kemudian desain, yaitu desain kemasan, dan yang terakhir adalah fashion. Tapi pada saat itu pada saat itu fokusnya adalah di bidang kuliner. Mereka melakukan kurasi, seperti yang kurasi juga lakukan. Jadi saat itu para UKM-UKM yang akan naik kelas dibedah, dikurasi, baik produk mereka, mungkin ada yang disarankan dalam kemasan itu memakai
window dan lain sebagainya. Kemudian untuk brandingnya, jadi mungkin kayak kopi, ada story-nya, seperti apa, dihasilkan dari daerah apa, tumbuh. Tapi disarankan untuk produk-produk Minahasa Utara, ya ditanam di sini, menjadi ciri khas produk Minahasa Utara itu sendiri. Tapi bahan bakunya dari sini juga. Ya, Local wisdom berarti local kearifan wisdom. lokalnya benar-benar diangkat di dalam. Ciri khas Minahasa Utara. Jadi itu dimasukin ke storyline yang ada di packaging ya. Ya, baik dalam bentuk gambar atau dalam story. Juga iya. kandungan-kandungannya. Jadi mereka melakukan Oh, ada nutrition fact-nya juga ya. tergantung produksi. Apa yang mau dipakai. Terhadap produknya itu sendiri. Wah, keren. Ini lebih menarik nih, Carloters Mulut Tarabe. Jadi pembahasannya bahwa pelatihan tersebut itu memang benar-benar mengangkat dan mengupas tuntas bagaimana menjadi pelaku usaha yang profesional, ya. Nah, UKM yang nantinya UKM yang naik kelas, benar-benar naik kelas. Nah, selanjutnya kayak begini. Kebanyakan UKM ini terkendala di pemasaran. Kayak tadi sempat menyinggung marketplace. Nah, kira-kira apakah pemerintah juga atau nanti pemerintah akan berusaha mencari pihak ketiga untuk membantu UKM dalam hal pemasaran? Karena tadi saya dengarkan ada kata kurasi. Nah, karena yang namanya kurasi kan dia ngumpulin, dia juga melihat spesifikasinya, standar-standarnya yang disesuaikan dengan misalnya mau dikirim ke Eropa nih, ya kan, mau dikirim ke Eropa standarnya kayak gimana sih? Nah, kira-kira pemerintah ada nggak pendampingan seperti itu atau ya udah nih, udah segini aja nih dapatnya, silakan jalan, cari jalan sendiri, bye bye. Gimana? Tetap ada, saya rasa. Tetap ada. Karena peraturan tiap negara untuk suatu produk berbeda-berbeda. Iya. Arab Saudi mungkin berbeda, Amerika ya. China juga berbeda. Tahapan kurasi itu waktu itu masih sekedar packaging, kemasan dan branding. Berarti hanya dicari siapa-siapa yang memang benar-benar so siap. Kemudian saya masuk di lab DP produk ya, karena kan kita harus mengecek nutrition fact itu. Setahu saya ada apakah pakai pengawetnya aman atau tidak, ada berapa persen, kandungan kalori, kandungan protein, karbohidrat dan segala macam ya. Tapi bro, saat itu ada satu produk pelaku UMKM, ya, dia sudah memasarkan lewat Shopee ya. Iya, udah tembus di pasaran Malaysia dan Singapura. Wow, keren. Berarti marketplace-nya itu sendiri Shopee ya, dia pakai ya, Shopee ya. Global. Walaupun masih sebatas lingkup regional ya. ASEAN. Tapi itu udah keren kalau udah sampai ke sana kan. Tapi itu udah jadi contoh sih. Itu UKM Minut. Iya. Pada saat itu memang saat pendaftaran memang betul-betul dicek, harus UKM Minut, domisili Minut, cek by name by address, pakai KTP untuk pendaftaran. Oh, untuk pendaftaran jadi membernya ya. Iya. Berarti itu yang di bawah pemerintah sendiri. Iya. Nah, pemerintah itu Bung Roland udah punya partner kerja nggak for misalnya ya melakukan kurasi. Kan kalau kemarin kan mungkin kurasi event ya namanya ya. Jadi per event ini orang bikin DP kurasi, tapi ya udah cuma sekedar kurasi, kemudian kurasi kurator tersebut mengikuti standar untuk yang di sana, tapi tidak ada pendampingan atau konsultansi atau apa. Nah, pemerintah sekarang ini melakukan hal yang seperti itu nggak untuk pendampingan ke UKM, which is dia ajak kerjasama ke tim mana yang nantinya dia, oh ini Jo, nanti mau kerja mendampingi sekaligus memasarkan dan akhirnya MOU dengan pemerintah ya. Nah, hal ini kita tanyakan supaya teman-teman Carloters Mulut Tarabe tahu, kalau mereka pelaku usaha UKM juga, mereka tahu bahwa oh nanti kita ini yang belum kebagian dapat edukasi, nanti akan dapat edukasi lagi dan plus pendampingan. Kira-kira dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan hal tersebut atau nanti akan melakukan sehingga ada progres kerja dari staf khusus Bupati dalam hal UKM terhadap masyarakat. Ya, betul sekali. Pada saat itu
Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari. Pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut ada sekitar 50 orang. 50 orang. 50 orang. 50 Dan orang. nantinya akan disaring menjadi cuma 25. 25 pelaku usaha. Iya. Melibatkan juri dari provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, yaitu Bapak Henry Kaicili. Kemudian dari Kepala Dinas Pariwisata Minut, Bapak Audi Sambul, ditemani 2 orang kurator dari Jakarta. Yang pertama Bapak Richard Erlangga. Yang kedua Bapak Rianto. Memang kurator yang dipanggil ini dari kementerian, memang kurator yang punya pengalaman, dan sertifikasi internasional. Berarti kurator tersebut ada pendampingan sama? Ya, betul sekali. Dia dampingi terus. Setelah nanti yang terwakili ini hanya 25 orang ini, dari 50 disaring menjadi 25. 25 ini akan di follow up terus pengembangan produk, kemasan, dan branding mereka. Dan juga nanti ya mereka harus rela dirubah kemasannya, harus dong, mereknya, harus rela, dan juga ingredients, story-nya segala macam bersedia dirubah, pakai window atau enggak, kemasannya juga harus seperti itu. Dan juga sampai di size-nya, ukuran kira-kira yang cocok masuk ke pasar Amerika, size sekian, 200 gram, hitungannya os. Jadi memang didampingi secara profesional dari kementerian langsung untuk pemasaran di luar Indonesia, untuk pemasaran ekspor. Tapi mereka di Jakarta, Pak. Pelaku usahanya ada di Minut. Kan ada nomor handphonenya. Oh, berarti jadi mereka harus selalu follow up. Kontak by phone, yang 25 orang ini. Berarti disayembarakan. Spesialis di desain akan menjadi bagus nanti. Berarti itu disayembarakan ya? Ya, seleksi dari yang 50 tinggal 25. Nah, 25 ini akan menerima pendampingan secara full. Ya, dekorasi produknya segala macam. Produk, packaging, branding. Produk, packaging, branding. Oh, keren. Terus peluang bagi yang tidak lolos gimana? Apakah harus memperbaiki peluang usahanya, atau harus ganti kategori usahanya, atau harus ganti tadinya krepek kong semua bermain di Ricaroa? Nah, bagaimana dengan yang tidak tembus kurasi tersebut? Oh iya. Rata-rata peserta mereka membawa bukan cuma satu produk, ada 2, ada yang 3. Iya, tapi kan pelaku usahanya tetap kemudian sama. Tapi pada saat akan dikurasi, jadi para kurator ini menekankan bahwa kalian pilih nih produk yang paling jelek, yang paling desain, apa yang orang mau kurasi, supaya memang tim bukan yang para kurator ini, tapi tim desain, kemasan, itu segala branding segala macam itu yang dari kementerian akan membedah memang benar-benar. Jadi istilahnya kerjaan mereka jadi banyak nih. Jadi memang produk itu dong bongkar entero, isinya, size-nya, dibedah semuanya. Oh, berarti itu sudah berbicara tentang kualitas ya, quality ya. Kemudian kira-kira nih, kan baru berapa bulan kan ya Bung Roland ini menjabat sebagai staf sus pembinaan UKM, sudah melakukan BIMTEK. Kira-kira obstacle atau hambatan yang nanti akan dihadapi di lapangan, kira-kira udah ada gambarannya belum? So ada DP kira-kira, nanti kita mau untuk pelaku. Karena kalau dibilang 50 yang hadir kan ya, kalau berbicara jumlah manusia yang ada di, atau jumlah penduduk yang ada di Minahasa Utara kan banyak sekali. Ya. Dengan 50 itu kan belum tentu semuanya sudah terwakili. Pasti masih ada lah yang baru mulai usaha, mulai usaha tidak pernah dilirik, kan ada juga begitu ya. Nah, info ini kan pasti sudah dirangkum terlebih dahulu dan sudah dibuat segmentasinya ya, Bung Roland. Kira-kira nanti obstacle atau hambatan menjalankan tugas sebagai staf khusus Bupati urusan pembinaan UKM ini di depan mata, kira-kira dapat lihat bagaimana ini? Dapat lihat setengah-setengah bagus kah, atau dapat lihat kayaknya susah ini, karena kan kita base-nya itu kan pasti, atau dasarnya itu kan contoh orang so tau lah ini masyarakat ini
kebiasaan. Kira-kira gimana? Kalau udah tahu belum jenis hambatannya kayak gimana? Yang pertama tentunya saya secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Bupati Minahasa Utara, Jauh Naganda SE, telah memberi kepercayaan saya sebagai Staf staf khusus. khusus di bidang pembinaan UMKM. Ah. Hambatan-hambatan, kalau dari sisi saya, yang pertama kita bahas dulu hambatan dari para pelaku UMKM ini. Hambatan mereka waktu saya mengikuti kegiatan di Sultan Raja, kegiatan digitalisasi entrepreneurship academy atau DA, kita bersyukur sekali hal ini Bapak Bupati yang follow up langsung atau yang jemput bola langsung Di lobi meminta sama kementerian Bapak Jomba ya. Kominfo dari pusat untuk memberikan program ini kurang lebih sebanyak untuk 5.000 pelaku UMKM khusus di Minahasa Utara. Keren Pak Bupati. Dan saat keren. itu ya, dan saat itu kegiatan berlangsung di Sultan Raja, pesertanya tiap tahapan sebanyak 100 orang. Memang dicek KTP-nya harus minus. Jadi Ada tim saya verifikasi berarti. bersyukur bahwa Pak Bupati memiliki kepedulian yang besar terhadap para pelaku UMKM. Dan Kuotanya UKM banyak sekali, udah 5.000 udah yang akan dihabiskan selama setahun ini. Dan kemarin itu Anggaran kegiatan atau- yang kedua, anggaran atau kegiatan itu. kegiatannya? Kegiatannya selama 1 tahun ini ada berapa jumlahnya? 5.000. 5.000. Wow. Carloters Mulutarabe. 5.000 kegiatan dalam 1 tahun. Sorry, 5.000 pelaku usaha. Oh, 5.000 pelaku usaha. 5.000 pelaku usaha. Dan itu nantinya akan dapat semua. Iya. Atau nanti cuman sebagian. Tiap tahapan berlangsung 100 orang yang harus ikut kegiatan tersebut. Tapi nyatanya kemarin 50, Pak. Oh enggak, yang kemarin itu yang dari Kemenparekraf yang 50. Oh, yang dari kita bayar. Kemenparekraf yang Kalau dikasih. yang ini yang dijemput Pak Bupati, yang 5.000 pelaku 5.000 pelaku usaha. 5.000 pelaku usaha. 5.000 ini pelaku usaha yang itu ada di program Minahasa dari Kemenkominfo. Kemenkominfo. Iya. Oh, keren. Kemenkominfo, Kemenparekraf. Kemenparekraf, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM. Kurang apa orang di Minahasa Utara, Carloters Mulutarabe. Jadi pembahasan ini semakin memanas, semakin keren, semakin oke. Makanya ikut terus ini channel ini Mulutarabe. Jadi Mulutarabe ini formuni pemulu-mulu ini orang kupas tuntas, baik dari pemerintah, dari praktisi, dari komunitas, sampai dengan orang yang tersakiti. Orang tuh buka semua di sini, kupas tuntas. Nimbole ada yang marah, nimbole ada yang sakit hati. Karena ini Mulutarabe for torang pemulu-mulu. Part 3. Dalam masalah perizinan. UMKM, para pelaku usaha UMKM bisa langsung sih pergi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu atap. atau kita sebut DPM PTSP. Kadisnya sebutin nama aja nih, Pak Jack Paruntu.